Shalom. Shalom. Shalom keluarga besar PCC. Shalom. Ada Sunday celebration ya. Gimana apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Karena kuasa kasih karunia ya. Bentar lagi kita akan menikmati firman-firmannya dan menjadi berkat bagi kita. Sukacita, damai sejahtera. Luar biasa. Supaya kita hidup merdeka. Lani ya, apa? Biar kita hidup Merdeka. Puji Tuhan. Bapak, kami bersyukur atas sore hari ini. Kami bersyukur Bapak, kami anak-anakmu, keluarga besar PCC datang menyembahmu dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu mengalir atas hidup kami Bapak. Puji Tuhan, kami bersyukur Bapak. Terima kasih kesempatan pada pagi hari sore hari ini, Sunday celebration ini Bapak. Kami bersyukur Bapak, biarlah acara dari awal hingga akhir kuasa mujizat-Mu terjadi bagi setiap anak-anak-Mu dan pendengar lainnya. Kami bersyukur Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Shalom. Shalom. Yang mengalami kebaikan Tuhan hari ini lambaikan tangannya. Terima kasih. Mari kita memuji nama Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Yesus,
Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami ucap syukur untuk hari ini, hari yang penuh dengan rahmat kasih-Mu Tuhan, penuh dengan belas kasihan Tuhan. Dan bila kami Tuhan merayakan semua yang terbaik yang sudah Kau berikan dalam hidup kami, setiap kami anak-anak-Mu tempat di luar jemaat PCC. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau belajar lebih lagi tentang kasih karunia-Mu Tuhan yang memerdekakan kami dan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kuasa untuk kami melakukan banyak hal Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus Kau yang pimpin kami, Roh Kudus Kau yang mengajar kami, memberikan kami pewahyuan, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengetahuan sehingga kami boleh belajar, boleh mengerti segala sesuatu tentang kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua yang percaya berkata, Amin. Shalom. Shalom. Merdeka. Haleluya. Kita beberapa minggu ini membahas tentang apa? Kuasa. Ya, tentang kuasa. Nah, hari ini kita tentang kuasa kasih karunia. Ya, apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu apa? Contohnya apa kasih karunia? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa atau malu-malu? Ya, kasih karunia itu hadiah, namanya gitu. Ya, gift, hadiah. Kita diberikan kasih karunia, kita diberikan hadiah, cuma-cuma. Ya, kalau kita diberikan hadiah cuma-cuma, kita terima atau kita tolak? Terima. Terus kalau kita terima, kita masih bayar lagi nggak? Enggak. Ya. Itu namanya kasih karunia. Kita nggak perlu bayar, kita cukup percaya dan terima. Amin. Amin ya. Jadi kalau kita sudah terima, sudah percaya dan terima, hari ini kita punya kasih karunia atau belum punya? Sudah punya. Jangan ragu-ragu. Sudah punya atau belum punya? Punya. Amin. Kalau kita punya kasih karunia, hari ini kita bahas kuasa apa yang kita punya itu dalam kasih karunia. Ya, kita buka di Kisah Para Rasul 9 dan 10. Kisah Para Rasul 9 dan 10, silakan dibaca. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 10. 7 ayat 9. Ulangi lagi. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Amin. Amin. Karena apa? Iri hati. Ya. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita. Siapa sih bapak-bapak leluhur kita waktu itu yang menjual Yusuf? Siapa? Bapak-bapak leluhur kita siapa? Ya, kakak-kakaknya, amin. Ya, abang-abangnya Yusuf. Ya, kakak-kakaknya Yusuf. Ya, yang menjadi 12 suku bangsa Israel, kan? Tetapi Allah apa? Menyertai dia. Ya. Nah, apa yang dialami Yusuf ini kita belajar supaya apa? Supaya apa yang dialami Yusuf ini tidak kita alami gitu. Ya nggak enaknya nggak kita alami. Ya, jadi memang masalah itu bisa membuat kita lebih baik lagi. Amin. Ya kan? Tetapi kita tidak perlu mengalami itu gitu. Ya, kita cukup belajar dari orang yang sudah pernah mengalami. Ya.
Jangan kita ngalami sendiri. Kita cukup menerima berkatnya aja. Ya, mengalami promosi demi promosinya. Ya. Nah, apa yang dialami Yusuf, ya kita belajar di sini saat ini. Sehingga tidak perlu hadapi aniaya seperti apa Yusuf hadapi. Ya, siapa yang mau menghadapi aniaya ditempuhi sungguh kan Yusuf? Nggak mau, ya kan? Nggak mau dijual, ya kan? Nggak mau kan? Nah, tetapi siapa yang mau mengalami berkatnya Yusuf? Ya, semua mau ya? Ya, amin. Nah, apa yang Yusuf alami adalah karena apa? Karena iri hati kakak-kakaknya, ya. Tetapi dikatakan di sini hidup Yusuf kita dalam perjanjian lama panjang ya, panjang sekali peristiwa Yusuf ini, ya kan? Nah, tetapi hidup Yusuf yang pertama disertai Allah. Nah, ini kuncinya, sehingga dilepaskan dari segala penindasan. Ya, kalau kita disertai Allah, kita akan mengalami dilepaskan dari segala aniaya, penindasan, apapun juga. Ya, hari-hari ini kita mungkin mengalami ketidakadilan, mengalami sepertinya hati kita ini tertekan, ya, sepertinya hati kita ini ada yang menindas, ya, kehidupan kita, ya, mungkin dari pekerjaan, bisnis, dari pelayanan, dan sebagainya, ya. Pertama disertai Allah hidupnya Yusuf ini, ya, kuncinya di situ, ya. Jangan harap kita bisa lakukan segala sesuatunya sendiri tanpa disertai Allah, ya. Yang kedua apa? Diberi anugerah, ya, diberi anugerah itu apa? Kasih karunia dan hikmat. Ya, ini diberi anugerah kasih karunia dan hikmat. Jadi selain Allah itu menyertai kita, selain Tuhan menyertai kita, Dia memberikan hikmatnya, Dia memberikan kasih karunia-Nya. Ya, untuk mendapatkan itu, apakah kita harus bayar harga? Harus bayar harga nggak? Enggak. Ya. Tapi ini pemberian, ya, disertai dan diberi kasih karunia. Bukan ditawari, kamu mau nggak? Kalau mau, kamu harus puasa dulu, kamu harus bayar harga dulu, kamu harus persembahan dulu, kamu harus per bulan dulu baru kasih karunia. Ya seperti itu kan? Ya, amin. Ya, diberikan anugerah cuma-cuma kasih karunia dan hikmat, ya, sehingga yang ketiga apa? Diangkat menjadi kuasa, ya, firman-Nya katakan seperti ya, diangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh Israel, atas seluruh istananya, amin. Diangkat menjadi apa? Kuasa, ya, bukan hanya diberi kuasa, bukan hanya diberi wewenang, tapi menjadi kuasa. Ya, artinya apa? Ya, di sana atas tanah Mesir, seluruh bangsa itu kuasanya orang yang melihat yang paling berkuasa siapa? Yusuf. Kata Yusuf yaitu kata Firaun. Ya, itu menjadi kuasa. Ya, atas seluruh istana. Di istana itu ketika Yusuf berjalan, kalau orang Firaun berjalan, mereka tunduk, mereka hormat, mereka menyembah. Kalau Yusuf menjadi kuasa, ketika Yusuf lewat, seluruh istana juga akan berbuat seperti itu. Itu kuasa. Amin. Ya. Sama ketika Adam dan Hawa, ya, manusia diciptakan pertama kali, Dia bilang berkuasalah, ya, atas binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Artinya apa? Binatang dan tumbuh-tumbuhan taat kepada manusia. Amin. Ini kuasa, menjadi kuasa itu seperti itu. Nah, Yusuf diberikan karunia dan hikmat sehingga dia punya kuasa itu. Amin. Ya, Yusuf punya kuasa karena disertai Allah. Nah, saat ini bagaimana dengan kita? Ya, yang kita perlu sadar. Tadi kita percaya bahwa kita sudah menerima
Injil kasih karunia. Amin. 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 Ya, kalau kita menerima Injil kasih karunia, enggak kamu tak kasih Injilnya dulu ya, kasih nanti kuasanya nanti, enggak seperti itu. Ya, itu include semuanya, sak paket. Amin. Dengan kuasa yang tak diminta kita ini. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar, oh sosial. Oh itu bukan bagianku. Oh itu bagiannya pendeta, itu bagiannya orang mimbar, itu bagiannya mungkin asal, oh ini bagiannya pendoa, ini bagiannya orang yang punya talenta. Kita kadang-kadang berpikir seperti itu. Tapi tidak demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, ketika kita menerima Injil kasih karunia, ya, kita diberikan kasih, kita dalam hikmat, kita diberikan kuasa, bahkan kita menjadi kuasa. Amin. Ngerti kan? Merdeka. Amin. Ya. Nah, maka kita juga memiliki kuasa. Nah, kalau kita memiliki kuasa untuk menerima segala promosi di semua bidang kehidupan kita. Amin. Promosi dalam keluarga, promosi dalam keuangan, promosi dalam pelayanan, promosi dalam gereja, promosi dalam bisnis, promosi dalam pekerjaan, apapun itu. Amin. Amin. Ya, artinya apa? Karena kita punya kuasa, semua itu tunduk kepada apa perkataan kita ini. Amin. Amin. Kecuali kita tidak pernah berkata-kata. Ya, menang ya wes. Mereka juga diam, nggak disuruh, nggak diperintah, ya kan? Ya. Nah, Yohanes 15 ayat 3 sampai 5. Yohanes 15 ayat 3 sampai 5. Yohanes 15 ayat 3 sampai 5, silakan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Amin. Ya, sama seperti Yusuf tadi. Yusuf tadi diberikan kuasa oleh Firaun, ya, untuk memerintah, untuk mengelola istananya, negerinya. Ya, karena apa? Dia tinggal bersama dengan Firaun. Ya, oleh karena anugerah Tuhan dia mengalami itu. Tapi kalau dia di luar Mesir belum tentu. Sama. Hari ini kita tinggal di dalam pokok anggur. Siapa? Dengan Yesus. Amin. Di luar dia, sekarang sih di luar aku itu tidak bisa berbuat apapun. Jadi jangan coba-coba kita melepaskan diri dari pokok anggur. Amin. Dan kabar baiknya ya. Mau kabar baik apa kabar buruk? Baik. Ya, kita tidak pernah terlepas dari pokok anggur kita. Amin. Amin. Tapi kita bisa tidak menerima apa yang dari pokok anggur itu kalau kita tidak percaya. Amin. Ya, percayalah gitu. Jadi kita harus menyadari, oh aku ini ada di dalam pokok anggur. Kalau aku ada dalam pokok anggur, apapun yang aku lakukan aku berhasil. Apa yang pokok anggur punya, aku juga punya. Apa yang pokok anggur bisa lakukan, dia lakukan melalui hidupku. Amin. Amin. Ya, nah itu kita harus sadari itu dan benar-benar. Karena itu sebenarnya menjadi identitas diri kita, yaitu apa? Kuasa. Ya, miliki karakter yang unggul, karakter roh yang unggul, yang berasal dari kasih karunia Tuhan. Karakter roh yang unggul yang dari kasih karunia Tuhan itu di mana? Apa aja? Siapa bisa sebutkan? Karakter roh yang unggul. Kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 22 sampai 23. Silakan dibaca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Ini karakter di dalam roh. Ya, itu kalau kita percaya dan kita mau terjadi dalam hidup kita, maka itu terjadi. Amin. 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 Ya, tidak diusahakan. Buah itu keluar muncul dengan sendirinya, alami, natural. Ya, siapa yang maksa-maksa buah itu keluar? Kan enggak? Ya kan? Dia keluar petunjuk, ya, keluar durian, ya kan? Keluar mangga, keluar jeruk, ya kan? Nah, buah ini adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan ini sama dengan faith, ya, kalau bahasa Inggrisnya iman, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat ini, ya, kata-kata selanjutnya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Semuanya tunduk kepada buah-buah ini. Amin. Semuanya tunduk. Karena apa? Kalau kita punya buah-buah ini, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya itu ada kuasa, ya, yang orang dunia ini tidak bisa tundukkan, kecuali kita tertipu, kecuali kita ragu, ya. Makanya jangan ragu-ragu, jangan tertipu lagi. Amin. Amin. Merdeka. Merdeka. Ya, selanjutnya Kisah Para Rasul 4 ayat 33 sampai 34. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka. Amin. Ya, hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Artinya melimpah-limpahnya. Tiap hari kita sadari, ketika kita berdoa, terima kasih Tuhan, aku mempunyai kasih karuniamu. Terus, ya, terus bangun itu, ya. Akui tiap hari, sehingga itu akan melimpah. Apa yang dari luar ini akan melimpah keluar. Amin. Ya. Terima setiap kali kita ini berdoa, setiap kali kita melakukan aktivitas itu, kita sadar itu bahwa kasih karunia itu melimpah dalam kehidupan kita. Jadi tidak habis-habis stoknya. Amin. Ya, jangan sampai kalau ketika kita hadapi sesuatu kok sepertinya benar, pak kudu dicas ki, kudu nyembah sik nih, kudu puasa sik nih, kudu bayar harga apa dulu nih. Tidak seperti itu. Kasih karunia itu melimpah dalam hidup kita. Amin. 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 Ya. Sehingga mereka dengan kuasa yang besar memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kesaksian tentang Tuhan Yesus, tentang Injil itu perlu kuasa. Amin. Amin. Ya, perlu kuasa. Ya, sehingga apa? Sehingga kuasa itu yang akan membuat orang itu hatinya lembut, membuat orang itu bisa menerima, membuat orang itu bisa diterangi, mendapat terang, membuat orang itu bisa mengerti, membuat orang itu yang tadinya benci menjadi rindu. Jadi tadinya menutup diri, dia terbuka. Amin. Ya, saya pernah mengalami itu, ditolak, ya, ditolak oleh, ya, katakanlah keluarga, ya, oleh karena saya Kristen, ya. Bahkan ada yang ngomong kalau ketemu Tanto, ya, namanya saya panggilnya Tanto, ya, dia tak bunuh, tak pukul, seperti itu. Ya, ada juga saya hormatkan dia lebih tua dari saya, ya kan. Saya tidak suka keributan, ya. Jadi ketika saya ketemu, saya cuma berdoa ini hari ketemu,
ya, dalam satu event aku harus ketemu dia, bahkan satu keluarganya, dan aku harus hadapi itu. Andalan itu apa? Oh ya, aku punya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan pimpin aku apa yang harus bicarakan, bagaimana aku harus menghadapi mereka. Ya, ketika saatnya tiba harus ketemu, dia datang langsung mendatangi saya. Yang dilakukan bukan menjotos apalagi bulu saya, tapi nyalami. Lalu dikabari itu luar biasa. Ya, karena aku yakin itu ada kuasa di dalam hidupku, dan dia bisa rasakan di dalam yang lain. Amin. 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 Ya. Saya rasakan juga biasa-biasa aja, tapi saya percaya. Ya, ketika saya hadapi, ketika ada dialog tentang kekristenan, tentang Islamologi di Jogja pada waktu itu, ya saya hadapi aja, ya, dengan dipakai Roh Kudus. Ya. Hasil akhirnya tidak ada perdebatan, hasil akhirnya tidak ada pertengkaran, yang ada damai sejahtera, damai, ya, saling mengerti satu sama lain. Ya. Jadi kalau kita mengabarkan Injil, kita perlu kuasa, dan kuasa itu sudah ada di dalam hidup kita. Tinggal kita percaya, tidak ragu. Kita melangkah, kita kabarkan Injil keselamatan itu, kita kabarkan Injil kasih karunia itu, dan kuasa itu akan bekerja. Amin. Ya, dan dia akan memerdekakan orang yang kita berikan kabar Injil. Ya. Jadi kuasa ini akan membuat orang ini bertobat. Kuasa ini akan membuat orang yang tadinya diikat oleh dosa, dia terbebas dari dosa. Tanpa ada kuasa itu tidak mungkin. Amin. Amin. Enggak orang, oh ya aku bertobat, aku diampuni, ya kan, aku mengalami itu dibebaskan, tidak sekedar itu toh. Ya. Tapi itu ada kuasa yang benar-benar membuat tadinya berdosa, dosa itu lepas dari hidupnya, kutuk itu lepas dari hidupnya, penyakit itu lepas dari hidupnya, itu berkuasa. Amin. Ya, dan memperoleh kuasa sebagai anak-anak Allah. Kalau kita tidak punya kuasa, kita tidak bisa jadi anak Allah, karena Allah itu berkuasa. Ya, bapaknya berkuasa, anaknya orang kuasa nih. Perlu diragukan ini anaknya siapa? Kan? Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, ayo baca supaya ini melekat di hati kita ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Amin. 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 Ya, tetapi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberinya kuasa. Ya, jadi anugerah kasih karunia itu include paket, ya, keselamatan, kuasa, kesembuhan, kebebasan, kemerdekaan, ya, keberhasilan, promosi demi promosi, kemuliaan demi kemuliaan, ya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau nggak diberi kuasa, nggak bisa menjadi anak Allah. Amin. Amin. Ya, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Amin. Ya. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, masih ragu, masih nggak percaya, kuasa itu tidak bekerja, walaupun ada. Ya, amin. Ya, jadi kalau kita punya, gunakan, percaya bahwa kita ada, kita punya kuasa, dan kita menjadi kuasa. Amin. Amin. Ya, Kisah Para Rasul 14 ayat 3. Ya, kita baca lagi, lebih dalam lagi. Kisah Para Rasul 14 ayat 3. Silakan dibaca. Kisah Para Rasul 14 ayat 3, silakan. Ayo. Yang sudah menonton Paulus baca. dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan mereka dengan kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka
kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Amin. Amin. Ya. Jadi kuasa dari Injil kasih karunia yang sudah kita punya itu, ya, dia akan mengajar, membuat kita mengajar dengan berani, ya. Pede aja nih. Kalau kita ngajar, kalau kita memberikan indikasi karunia, kita percaya diri. Amin. Karena kita dengan keterbatasan kita ngobrol, kita ngomong, Roh Kudus itu punya kuasa. Di dalam hidup kita ada kuasa untuk membuat orang itu mengerti apa yang kita omongkan. Amin. Ya. Bahkan kadang-kadang kita nggak ngomong pun, kita bersuka cita, kita damai saja, orang akan melihat tuh. Kamu tuh nggak takut ya? Sungguh sopo, kadang-kadang seperti itu, ya kan? Nah, dia yang akan membuka jalan itu semua, ya. Mengajar yang berani karena percaya pada Tuhan, ya. Hidup di dalam kasih karunia adalah hidup yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Itu hidup dalam kasih karunia, ya. Di bidang apapun, percayakan hidup kita, bidang apapun kita percayakan pada Tuhan, ya. Jangan ngandalin kita, kalau ngandalin kita terbatas, ya. Bahkan kadang-kadang nggak nyampe, tapi kita kadang-kadang merasa nyampe, gitu. Tapi kalau kita ngandalin Tuhan, kita nggak memaksakan diri, gitu. Ya. Nah, hal ini menimbulkan kuasa sehingga memperoleh keberanian. Kalau kita percaya kasih karunia itu ada dalam hidup kita, ada Tuhan di dalam hidup kita, melekat kepada Dia, kita punya kuasa, maka kita akan berani. Ya. Tuhan menguatkan dan meneguhkan dengan kuasa untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat. Jadi jangan heran ketika kita dengan sederhana, oh ya, kamu sakit tak doain ya, sembuh, jangan heran. Karena ada kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Ya, ada orang stres, kita datangin, kita ada ngobrol, dia kok enak ya ngobrol sama kamu, damai sejahtera ya. Ya, itu tadi kuasa yang Allah itu muncul dengan sendirinya. Amin. Amin. Ya, jadi alami itu semua dengan percaya sehingga kau berani lakukan itu dan kau akan melihat hasilnya. Ya. Kemudian Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Ayo yang sudah buka langsung baca aja. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Amin. Firman kasih karunia, ya. Firman kasih karunia itu firman yang membuat kita berkuasa tadi, ya. Itu berkuasa pertama membangun kita ke arah Kristus, ya ke arah yang lain, ya. Menjadi satu bangunan di dalam tubuh Kristus. Amin. Ya, itu firman kasih karunia. Yang kedua, kita berani mempercayakan kehidupan kita kepada Kristus seperti ini, ya, mempercayakan kehidupan ini seperti ini. Coba buka Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Supaya ngerti mempercayakan diri kita, hidup kita ini seperti ini. Lukas 23 ayat 46. Silakan baca. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin. Ini menyerahkan diri kita seperti ini. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, kuserahkan hidupku, kuserahkan kekuatanku, kuserahkan kemanusiaanku, kedaginganku, sehingga aku nggak hidup lagi di dalam aku, tapi aku hidup di dalam Engkau. Amin. Amin. Ya, yang pegang hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Bapa. Seperti ini Yesus ini. Ya, kuserahkan nyawaku, hidupku. Ketika dia serahkan, dia benar-benar kehilangan nyawanya, hidupnya. Ya. Itu menyerahkan diri kita, kehidupan kita pada Kristus ini. Sehingga apa? Sehingga kita memperoleh kuasa tadi, ya, yang daripada Tuhan.
Yang ketiga, kita mempercayakan pelayanan dan orang-orang yang kita layani dengan Injil. Mempercayakan pelayanan dan orang-orang yang kita layani dengan Injil itu sendiri. Amin. Sehingga kalau saya melayani orang, saya selalu usahakan dia lahir baru. Supaya apa? Supaya ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Karena hanya satu-satunya roh Tuhan di dalam hidupnya yang bisa aku percaya untuk membina, untuk memperbarui, untuk memerdekakan orang. Amin. Ya. Jadi bukan aku lagi yang bekerja keras melayani, membuat dia sadar, membuat dia berubah hidupnya. Dia punya Roh Kudus yang lebih mampu dari aku. Amin. Dia ada kuasa dalam hidupnya yang mampu merubah hidupnya, yang mampu ngobrol tiap hari 24 jam dalam hidupnya. Amin. Ya. Bagian kita apa? Mengingatkan aja. Bagian kita mengingatkan. Ya. Nah, yang terakhir, Roma 5 ayat 17-21. Kita mau bisa apa langsung? Kita masuk Roma. Roma 5 ayat 17-21. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa untuk berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini kalau dijabarkan banyak sekali ya. Intinya seperti itu. Jadi kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena Yesus Kristus. Ya, ada yang lainnya. Ya. Sehingga kita tidak dikuasai oleh maut lagi. Tapi kita punya kuasa. Kita tidak kuasai maut. Tapi kita di dalam Yesus kita punya kuasa itu. Amin. Ya. Sehingga maut dimanapun caranya tidak bisa menguasai kita sebenarnya. Kecuali kita mau ditipu, tapi tetap dia tidak bisa kuasai, tapi kita bisa tertipu, betul? Dengan ikuti apa yang mereka ajarkan, ya. Sampai Paulus ngomong seperti ini. Kenapa kamu begitu mudahnya, ya, meninggalkan Injil kasih karunia dengan mengikuti Injil yang lain? Sampai Paulus ngomong seperti itu. Karena apa? Ketika dia menginjil kasih karunia dan dia pergi, orang-orang ahli Taurat dan orang Yahudi datang. Oh bagus, kamu ikut kasih karunia, tetapi kamu tetap harus melakukan Taurat. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita fokus dengan Injil kasih karunia saja. Karena itu ada kuasa. Begitu dicampur dengan yang lain, ya kita akan tertipu. Kuasa itu akan bekerja. Amin. Amin. Ya. Jadi kita tidak dikuasai oleh alam maut, tetapi berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus. Jadi kita punya kuasa untuk hidup kekal. Ketika kita menerima kasih karunia satu paket lagi, kita punya kuasa untuk menerima hidup kekal. Jadi hidup kekal itu tidak dimulai nanti ketika kita mati atau kiamat, enggak. Saat ini kita menerima kasih karunia Tuhan, kita punya kuasa untuk mengalami, untuk hidup di dalam kehidupan kekal. Amin. Amin. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau ada orang, ya, kalau orang berkata kasih karunia akan buat kita berbuat dosa terus, seperti yang dijelaskan di depan tadi, bohong. Ngomong aja terus, bohong. Ya. Udah kasih karunia kamu enak, kamu diampuni, kamu bisa berbuat dosa terus. Bohong. Ya. Justru oleh kasih karunia kita dibebaskan dari dosa. Ya.
dan diberikan kuasa untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran perlu kuasa. Amin. Ya, kalau kita nggak punya kuasa untuk hidup dalam kebenaran, kita akan menjadi budak dosa terus. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang, oh kamu budak, kamu kasih kamunya, kalau kamu berdosa, kamu diampuni, kamu melakukan itu terus, kamu enak dong hidupmu, dosa terus. Tidak seperti itu. Orang yang ngomong seperti itu berarti tidak mengenal kuasa dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Karena apa? Kasih karunia itu akan menuntun orang itu hidup di dalam kebenaran demi kebenaran. Kalau dia masih terikat dengan dosa dan percaya dengan kasih karunia, tuntut kayak apa pun dia nggak bisa. Tidak akan punya pengertian apapun. Yang ada apa? Usaha untuk berbuat benar, usaha untuk mendapatkan pahala, usaha untuk hidup baik, ya, tapi tidak pernah mencapai kebenaran itu. Amin. Amin. Diberkati hari ini. Ya, ingat. Ya, kita punya kuasa dalam kasih karunia Tuhan yang membuat kita mampu mengabarkan Injil, mampu mewartakan berbuah-buah di dalam roh, ya, mampu mengabarkan, bahkan membuat tanda-tanda mujizat. Amin. Dan kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, karena kita sudah hidup dalam kebenaran. Kabar baik? Haleluya. Merdeka. Merdeka.
sungguh begitu besar anugerah-Mu sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus pada kami, dan kami menerima kasih karunia yang begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, Tuhan, yang memberikan kami kuasa, yang menjadikan kami kuasa, Tuhan, untuk kami melangkah hidup di dalam dunia ini, Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk karunia-karunia-Mu, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap buah-buah roh yang terus Engkau hasilkan dalam hidup kami setiap hari, Tuhan. Kami terima itu semua, kami percaya, Tuhan, dan biar itu termanifestasi dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, bisnis kami, di dalam apapun juga bidang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami rindu, Tuhan, seluruh keluarga kami menerima kasih karunia, diselamatkan, Tuhan. Tidak ada yang mustahil karena ada kuasa di dalam Engkau, Tuhan, yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan saatnya kami mengakhiri ibadah celebration pada sore hari ini. Kami terus akan merayakan kebaikan-kebaikan, dan saat ini kami terima berkat-berkat dari Bapak. Mari kita terima. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin.